Shalom adik-adik, apa kabar? Fantastis, luar biasa, yes, 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 hore! Sekolah Minggu Jemaat Pantan, sukacita, sukacita, Apa adik-adik hari ini senang? Kakak Wanda senang tidak hari ini? Senang nggak Kak? Kalau Kakak Brian? Senang dong, Kak. Ya, kita semua hari ini sangat senang karena kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Meskipun melalui virtual, tapi akan mengurangi sukacita kita untuk belajar bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana? Adik-adik bersemangat tidak untuk ikut ibadah hari ini? Semangat dong! Adik-adik, mari kita menambah semangat kita hari ini dengan menyanyi Halo, Hello, Hola. Adik-adik kekasih Tuhan, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang adik-adik ada di sini. Salam juga. Adik-adik, hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Banyak tumbuh-tumbuhan dan matahari yang bersinar dengan terang. Dan juga banyak burung-burung berterbangan di luar. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus senantiasa bersyukur dan selalu memuji Tuhan. Mari adik-adik kita memuji Tuhan, matahari bersinar terang. Kakak Wanda pernah disuruh mengerjakan sesuatu tidak? Seperti menyapu, mencuci piring, atau mengerjakan tugas sekolah? Benar Kak? Kalau Kakak Brian? Kalau Kakak Wanda mengerjakannya, Kakak Wanda senang atau dengan susah hati? Senang. Adik-adik di rumah, kalau mengerjakan sesuatu, apa adik-adik senang atau dengan marah-marah? Kita sebagai anak-anak sekolah minggu, jika mengerjakan sesuatu, harus dengan bersukacita, dengan hati yang senang, tidak dengan marah-marah atau jengkel atau dengan bersedih hati, karena kita tidak melakukan kesalahan. Sama seperti melakukan firman Tuhan, kita harus melakukannya dengan bersukacita, dengan senang hati, dan tidak melakukan kesalahan, supaya Tuhan
senang dengan pekerjaan kita. Bila kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, hentak kaki. Kalau kau senang hati, hentak kaki. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, hentak kaki. Bilang amin. Kalau kau senang hati, bilang amin. Amin. Kalau kau senang hati, bilang amin. Amin. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, bilang amin. Amin. Semuanya. Kalau kau senang hati, semuanya. Amin. Kalau kau senang hati, semuanya. Amin. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, semuanya. Amin. Adik-adik, selama sepekan ini kita sering melakukan kesalahan. Kita tidak dengan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Kita sering menyedihkan hati Tuhan. Hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari adik-adik, kita bersama-sama berdoa. Kita lipat tangan. Mari kita sama-sama mengatakan, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Amin. Karena kita telah bersama-sama berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengarkan doa kita. Berita anugerah yang telah diperdengarkan pada kita dari Imamat 9 ayat 23b berkata, setelah keluar mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada seluruh bangsa itu. Mari adik-adik kita sama-sama katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Karena Tuhan telah mengampuni kesalahan kita, mari kita berterima kasih kepada Tuhan dengan nyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sayangi kami. Terima kasih Tuhan. Kuresu mengapa, kuresu mengapa, kuapakah engkau hasilkan, kuresu mengapa. Adik-adik, kita telah mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Maka dari itu, mari kita senantiasa melakukan apa yang Tuhan senangi dan menjauhi segala hal yang Tuhan tidak suka. Petunjuk hidup baru dari Imamat 10 ayat 10, haruslah kamu membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus, antara yang najis dan yang tidak najis. Adik-adik, kita akan bersama-sama membaca Mazmur kita pada hari ini yang terambil dari Mazmur 20 ayat 4. Mari adik-adik kita sama-sama buka Alkitab kita dari Mazmur 20 ayat 4. Kita akan membacanya secara berbalasan dan dimulai dari kakak yang akan mulainya.
Mazmur 20 ayat 4, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaran. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami rindu untuk mendengarkan cerita Alkitab. Kami percaya Alkitab itu benar, kami siap untuk mendengar. Tuhan tolong kami untuk mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, dan ada di hidupku, dan akan terus bertumbuh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berdua, 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 berdua. Ya, Bri, mau kemana? Mau kemana? Mau pergi ke gereja? Sini nunggu dulu, minum dulu. Supaya berjadi nanti melayani. Ayo, minum saya itu mana pelayan? Sini mau 1 gelas saja, Pak. Ayo, Kemana? ayo, Pak. Kakak Nino, Kakak Ben, ada apa? Ini Kak Nino, mau pergi pelayan sebelum minum baru. Oh, Kakak Nino, kalau kita mau pelayanan, tidak boleh kayak minum-minum baru, minuman keras yang lain. Ada loh, dalam Alkitab, Tuhan hukum karena mereka tidak melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Mereka minum sebelum mereka melayani. Mau tahu ceritanya? Mau Kak? Nama saya Harun. Saya sudah melihat kemah suci yang didirikan oleh bangsa Israel sangat bagus. Perlengkapan ibadahnya juga sudah sangat lengkap. Tapi siapa ya kira-kira yang akan memimpin pujian, yang akan memimpin doa, yang akan membawa persembahan kepada Tuhan? Siapa ya? Wah, kata Bapak Musa, saya, anak dan anak-anakku dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk melayaninya. Saya, Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar, kami semua ditetapkan Tuhan, dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Kami sungguh sangat senang. Kami juga harus menggunakan pakaian khusus, pakaian yang berbeda dari orang-orang Israel. Lalu kami membawa persembahan kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kami siap untuk melayani Tuhan. Hari ini saya, Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar, anak-anak kami yang lain, kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Bangsa Israel juga sudah datang dengan penuh sukacita membawa persembahan mereka. Kami sudah rapi-rapikan persembahan kami. Ya, kami mau beribadah kepada Tuhan. Tapi ketika kami sedang beribadah, tiba-tiba
mereka minum anggur dan meminumnya sangat banyak sehingga mereka mabuk. Ketika mereka akan memimpin ibadah, mereka sudah main-main. Mereka sudah tidak sungguh-sungguh memimpin ibadah. Mereka sudah tertawa-tertawa. Mereka membawa api yang tidak Tuhan tentukan. Mereka membawa api yang tidak Tuhan perintahkan. Tuhan marah dan Tuhan menghukum mereka. Nadab dan Abihu meninggal. Dari sini saya belajar kalau kita mau melayani Tuhan, kita harus sungguh-sungguh. Kita harus melakukan persiapan dengan baik. Kita tidak boleh main-main, tidak boleh tertawa-tertawa. Tapi kita harus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita harus tahu membedakan yang mana yang Tuhan suka dan yang mana yang tidak Tuhan suka, yang mana yang benar di hadapan Tuhan dan yang mana yang tidak benar. Kita harus sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan sukacita. Amin. Oh, jadi begitu Kakak Nino. Kalau mau kita melayani itu tidak boleh kita mabuk-mabuk, tidak boleh kita juga minum-minum. Karena kalau mau kita melayani Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Begitu toh Kak Linda? Iya Kak Nina, kalau kita mau melayani Tuhan kita harus sungguh-sungguh. Kalau misalnya kita disuruh pimpin doa Bapa kami, kita harus sungguh-sungguh berdoa, tidak boleh main-main, tidak boleh tertawa. Kalau kita juga disuruh diminta tolong untuk bawa persembahan pun di gereja, kita harus melakukannya dengan penuh sukacita dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oh, jadi begitu. Kemudian minta maaf Ale, sudah kuat kami malu dalam buku pergi melayani. Iya Kakak, tidak apa-apa. Adik-adik kekasih Tuhan, pembacaan kita hari ini dari kitab Imamat. Imamat berada di Perjanjian Lama ya adik-adik. Imamat pasal 8 sampai pasal 10. Imamat pasal 8 sampai pasal 10. Kita akan bersama-sama membaca pasal 10 ayat yang ke-8 sampai ayat 11. Imamat pasal 10 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Tuhan berfirman kepada Harun, "Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa." Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan cerita. Mari kita menggunakan tangan dan kaki kita untuk melayani Tuhan. Tanganku hendak kupakai.
kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kuberi persembahan. Adik-adik, supaya kita lebih mencintai firman Tuhan, kita punya ayat hafalan dari Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita ulang sekali lagi secara bersama-sama ya. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Adik-adik, sepanjang minggu ini kita punya aktivitas ya. Aktivitas kita ini dari hari Minggu, Senin, Selasa sampai Sabtu. Di sini ada daftar kegiatan yang biasa kita lakukan di rumah, yang adik-adik biasa lakukan di rumah. Misalnya belajar. Apakah adik-adik melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan senang, dengan sukacita, atau marah-marah? Kalau adik-adik melakukannya dengan sukacita, maka silakan digambar. Gambar smile, senyum. Gambar senyum. Ini ya, gambar senyum. Nah, kalau tidak sukacita, tidak berarti tidak tersenyum. Gambarnya bisa digambar ya. Nah, ini ada daftar kegiatannya kakak bagikan. Nanti adik-adik bisa menuliskan, menambahkan kegiatan-kegiatan lain yang adik-adik lakukan di rumah bersama mama. Kalau tidak ada daftarnya yang kakak daftarkan, silakan adik-adik menambahkan sendiri di kolom berikutnya. Oke, selamat melakukan aktivitasnya di rumah. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita lipat tangan, kita ambil posisi yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami sungguh senang kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah segenap pujian, ungkapan syukur kami semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah belajar tentang cerita Alkitab. Kami sungguh belajar bahwa ketika kami mau melayani Tuhan, maka kami harus melakukannya dengan penuh sukacita dan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa buat anak sekolah minggu di Jemaat Pantan. Tuhan kiranya tetap memberkati anak-anak yang kami kasihi. Tuhan tetap memberikan mereka sukacita, semangat, walaupun kami masih
tetap berada di rumah. Tuhan kiranya tetap memberkati kehidupan kami, memberikan kami sukacita dan semangat untuk menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Tetap berkati anak-anak sekolah minggu yang masih harus belajar dari rumah. Tuhan kiranya tetap memberikan mereka sukacita dan semangat untuk belajar. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh karena sakit. Mari Tuhan Yesus pulihkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami, papa, mama, kakak, dan adik-adik kami, serta segenap keluarga kami. Tuhan kiranya tetap memberkati kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga tetap berdoa buat sahabat-sahabat kami, teman-teman kami di Masamba yang beberapa waktu yang lalu terkena dampak dari banjir bandang. Tuhan kiranya tetap menguatkan mereka, menghiburkan mereka, sehingga mereka tetap kuat menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pendeta, majelis, dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Tuhan kiranya tetap memberkati kami, memberikan kami semangat dan sukacita dalam mengangkat pelayanan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan Yesus, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Mohon ampun atas segala kesalahan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita melayani Tuhan dengan senang hati, karena di sepanjang hidup kita Tuhan selalu memberkati kita. Aku diberkati. Adik-adik kekasih Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah beribadah kepada Tuhan. Sampai bertemu di minggu depan. Ingat, jangan bolos sekolah minggu. Jangan bolos sekolah minggu, rajin-rajinlah selalu, semakin cinta Tuhan Yesus, hidup ibadah di bahu. Jangan bolos sekolah minggu, rajin-rajinlah selalu, semakin cinta Tuhan Yesus, hidup kita dari baru. Adik-adik, kita telah beribadah sekolah minggu. Tetap semangat walaupun masih belajar dan beribadah dari rumah. Kita berdoa semoga virus corona cepat berlalu sehingga kita bisa berkumpul lagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.